Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimas Hanisa Channel. Oke, di video kali ini gue bakal sedikit ngobrol-ngobrol aja sama kalian mengenai tentang dunia percintaan, anjay. Kan karena emang gue tuh cukup berpengalaman ya di dunia percintaan, jadi ya kenapa sih gue nggak sharing-sharing aja ke kalian tentang cinta-cintaan ini gitu. Nah, gue sekarang lagi pengen banget bahas tentang apa sih itu perselingkuhan gitu kan. Kalau misalnya kalian lihat sendiri di media sosial tuh sekarang banyak banget yang kayak artis-artis selingkuh padahal kan mereka udah nikah tuh. Gua akan menjelaskan apa sih sebab-sebab yang membuat tuh mereka bisa selingkuh gitu. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik like, share, dan subscribe video ini supaya video ini makin berkembang ke depan. Dan subscribe itu gratis loh, nggak kayak kita subscribe di medsos lain. Yuk kita mulai dulu intronya. Oke, masuk ke materi perselingkuhan. Jadi di sini gue akan ngebahas yang pertama adalah kenapa sih cowok dan cewek itu bisa selingkuh? Nah, alasan paling mendasar adalah cowok bisa selingkuh itu karena mereka itu pertama, mereka itu merasa bosan. Kedua, mereka itu seperti sama sekali tidak dihargai sama pasangannya. Terus ketiga tuh ya seperti mereka tuh laki-laki ini ya sama kayak yang kedua gitu, tidak dihargai perjuangannya, terus rela berkorbannya dia, memprioritaskan dia. Mungkin karena si cowok gak dihargai sampai itu ya, mungkin itu yang membuat cowok tuh selingkuh. Itu yang gue tahu ya, soalnya gue kan emang pernah mengalaminya juga gitu. Nah, kalau masalah untuk kenapa sih cewek bisa selingkuh, nah cewek bisa selingkuh tuh sebenarnya hal yang paling mendasar adalah pertama, cewek ini kesepian dalam artian kalau misalnya cowok ini terlalu sibuk sama kerjaan, jadi kayak nggak ada waktu buat chattingan, nggak ada waktu untuk si ceweknya. Jadi mungkin si ceweknya ini mencari sesuatu kegiatan baru gitu, chatan dengan yang lain, atau ya bisa itulah yang membuat perselingkuhan itu. Nah, tapi tidak semua cewek kayak gitu, tergantung ceweknya juga. Kalau misalnya ceweknya bisa menjaga diri, terus dia tahu cowoknya sibuk, terus dia tuh melakukan hal lain juga biar sibuk juga, bukannya dia malah selingkuh. Nah, ini juga attention juga buat kalian nih, kalau misalnya kalian punya pacar cewek yang insomnia, itu gua kasih sedikit perhatian, hati-hati aja. Soalnya kan cewek insomnia itu kemungkinan gak bisa tidur malamnya. Sedangkan kalau misalnya kalian cowok nih, biasanya kan kalian ya tidurnya normal gitu lah ya, niat normal jam 10, jam 11, jam 12 itu kan udah bisa tidur. Tapi kalau misalnya cewek insomnia itu kan kayak harus begadang karena dia gak bisa tidur. Nah, biasanya itu menjadi ya yang menurut pengalaman teman-teman gue gitu, mereka sering cerita ke gue, cewek insomnia itu lebih menyeramkan karena ya cewek insomnia itu bisa mencari celah untuk selingkuh. Karena cewek insomnia itu kan dia seperti ya begadang itu kan, kalau misalnya cowoknya lagi tidur dia tuh merasa kesepian gitu, jadi dia mencari hiburan atau ya chattingan dengan lawan jenis, bisa dengan mantannya atau siapa gitu, buat menemani dia gitu. Jadi ya tension aja, hati-hati buat kalian gitu. Oke. Selanjutnya yang akan gue bahas itu tentang perselingkuhan. Perselingkuhan itu menurut gue dibagi menjadi 3 ya. Ada perselingkuhan kecil, sedang, sama perselingkuhan besar. Nah, yang pertama adalah perselingkuhan kecil. Apa sih perselingkuhan kecil itu? Sebenarnya perselingkuhan kecil ini udah banyak dijelasin sih, kalian bisa ngecek aja di Google. Tapi ya gue bakal ngejelasin lagi kalian perselingkuhan kecil itu apa. Perselingkuhan kecil itu adalah ketika, contohnya adalah
kalian tuh masih suka nge-like postingan mantan atau komen-komen di media sosial mantan, atau sekedar ya kalau misalnya kalian juga chatan dengan lawan jenis tapi kayak menggoda, itu juga sebenarnya masuk ke dalam selingkuh kecil loh boy atau sis gitu. Nah yang kedua ada perselingkuhan sedang. Nah, kalau perselingkuhan sedang ini bisa dibilang kayak, kalau menurut gua ya, perselingkuhan sedang ini kayak yang tadi yang gue bilang, kayak cewek ini insomnia terus dia malah chatan sama mantannya gitu. Itu menurut gue itu masih masuk perselingkuhan sedang lah ya. Soalnya kan kayak perselingkuhan dilakukan sama dia gitu. Maksudnya dilakukan dengan niat kan. Kalau misalnya like postingan kan cuma kayak ya sebatas kelewat aja, mungkin kadang nggak sengaja. Tapi kan kalau misalnya chatan sama mantan kan emang itu dia sadar dan dia melakukan hal itu gitu. Jadi ketika dia chatan sama mantan atau orang yang suka, menurut gue ini dia termasuk ke selingkuh sedang. Dan resiko untuk putusnya ini lumayan gede kalau misalnya emang dari yang selingkuh ini emang punya niatan untuk selingkuh gitu. Nah yang ketiga itu ada perselingkuhan besar. Nah ini perselingkuhan besar tuh yang emang menurut gue udah kacau banget lah ya. Kacau dalam artian ya emang dia tuh benar-benar niat selingkuh. Perselingkuhan besar itu seperti kayak jalan bareng sama mantan, atau jalan bareng sama cowok yang sama pasang sama orang yang pernah disuka sama dia gitu. Kalau di jalan bareng udah kayak gitu, itu udah selingkuh parah sih. Terus selingkuh besar itu bukan juga cuma itu. Nah yang kedua juga ada ketika menurut gue nih ya, pribadi gue sendiri, selingkuh besar itu ya kalau misalnya kalian tuh video call atau call sama mantan atau orang yang pernah disuka, itu menurut gue itu selingkuh besar. Karena ya itu benar-benar kalian tuh emang benar-benar niat selingkuh gitu. Benar-benar kalian tuh ya walaupun kalau misalnya dalam diri kalian tuh kalian nggak kayak merasa nggak pengen selingkuh, cuma kayak buat dia temenin chat, buat nemenin chat doang, buat nemenin gue gabut doang, nemenin gue sepi doang gitu kan. Kalau misalnya gue insomnia, gue nggak bisa tidur, gue butuh teman chat, ya dia jadi teman chat dia, teman video call atau call. Tapi kalian merasa nggak sih kalau kalian tuh di situ udah mulai selingkuh sama pasangan kalian gitu. Terus juga sebenarnya bukan hal yang sengaja. Sebenarnya kalau misalnya chattingan sama mantan atau orang yang disuka ketika lu lagi sepi doang, ketika lagi sepi dalam artian tuh ketika kalian begadang, kalian tuh nggak bisa tidur, terus kalian disitu chatting sama mantan sama orang suka, menurut gue itu kayak masih hal yang oke lah gitu. Maksudnya ya buat nemenin sepi, tapi ya itu parah juga sih. Gue juga benci banget hal itu. Dan yang paling benci lagi adalah ketika kalian udah chattingan kada begadang tapi terus berlanjut gitu, terus berlanjut ke siangnya, ke paginya, ke pagi, ke siang, sore, malam tetap chatan sama mantan atau sama orang yang pernah disuka gitu. Karena kalau menurut pribadi gue sendiri, karena sama riset yang pernah gue lihat di Google, yang biasa di medsos itu kan sering banget survei membuktikan gitulah. Itu chattingan sama mantan atau masih berhubungan dengan mantan atau orang yang pernah disuka, itu termasuk selingkuh. Dan kesempatan untuk kalian suka lagi dengan mereka itu kesempatannya besar banget. Jadi misalnya kalian udah putus sama mantan kalian, terus tiba-tiba kalian tuh kayak mau komunikasi sama dia, ya kalian mungkin dari situ tuh nggak ada niat untuk balikan lagi, tapi karena emang kalian tuh udah nyaman sama dia, udah udah nyaman lagi sama dia, chattingan lagi sama dia, pasti kan juga kalian tuh chat nggak mungkin garing gitu loh ya, mungkin ada sedikit yang menggoda kayak ya enaknya kita dulu begini gitu lah. Jadi ya itu ya bisa memancing untuk kalian itu bisa balikan. Nah, gue sih sebenarnya nggak pernah masalah ini untuk orang-orang yang kayak selingkuh mah untuk orang yang udah pasangan ya. Gue sih sebenarnya nggak masalah kalau misalnya si A si B ini dulu pacaran terus putus. Nah abis itu pas ketika mereka putus ini, si A sama si B itu deket lagi, ya gue nggak pernah masalah anjir. Soalnya kan si A si B kan itu di situ kondisinya mereka tuh
belum punya pacar lagi gitu. Jadi mereka sama-sama jomblo dan akhirnya mereka balikan. Nah, yang paling gak gue suka adalah ya perselingkuhan itu. Perselingkuhan kan dalam artian gini, A sama si B udah putus, terus si A ini pacaran sama si C. Nah ternyata si A ini nggak setia orangnya, dia selingkuh diem-diem sama si B lagi, itu sebalikan. Nah itu yang mungkin ya siapa sih yang suka diselingkuhin? Ya nggak ada lah, nggak ada yang suka diselingkuhin. Nah gue mau jelasin ke kalian juga, sebenarnya selingkuh itu bukan hanya lewat chat atau lewat DM Instagram atau WhatsApp, itu nggak lewat situ doang men. Selingkuh itu bisa lewat yang sekarang lagi viral nih ya, selingkuh itu bisa lewat game. Yang kemarin gue lihat adalah selingkuh lewat Among Us. Anjir, gue pernah lihat itu di TikTok dan bener-bener out of the box gitu otaknya men. Maksudnya ya nggak kepikiran gitu untuk selingkuh di Among Us. Astaga. Terus saling komunikasi lewat Discord gitu. Anjir, sumpah sih gue out of the box sih itu. Tapi yang selingkuh itu nggak cuma di game Among Us, ada juga di game-game yang pokoknya game-game yang berbau bisa komunikasi lah, kayak Mobile Legends, PUBG. Kan itu kan bisa open mic ya, bisa kayak bersuara gitu. Jadi kayak ya sebenarnya emang kalian tuh nggak ada niat selingkuh, tapi ya tanpa kalian sadari ketika kalian kayak gitu ke mantan atau ke orang yang pernah kalian suka, itu tuh termasuk selingkuh gitu loh boy. Tapi pada tahun 1990 itu ternyata jumlah wanita yang selingkuh itu lebih banyak. Nah, gue ngomong kayak gini emang karena gue udah baca surveinya. Ntar gue kasih link di bawah untuk kalian baca. Apakah emang gue ngasih informasi hoax apa enggak? Ya, gue cukup miris aja gitu. Kok, wadaw, ada ya gitu ya. Kok, bukan cuma cowok, cewek pun bisa selingkuh. Wah, sebenarnya banyak sih yang bisa membuat cewek itu selingkuh. Tapi tadi gue ya kayak nyebutin cuma ya alasan cewek selingkuh itu karena kesepian gitu-gitu doang. Tapi kalau misalnya emang kalian nanti udah menikah, udah punya keluarga, mungkin cewek ini selingkuh mungkin karena ya faktor ekonomi, terus faktor ketidakpuasan dalam hubungan, mungkin bisa seperti itu kalau udah menikah. Di sini tapi kan gue ngebahas tentang yang masih pacaran aja kan, karena gue sendiri juga belum nikah, gue masih pacaran, jadi gue ngebahas tentang itu gitu guys. Oke guys, mungkin segitu aja video dari gue. Mungkin the next video gue bakal ngebahas tentang kemungkinan apakah cowok bucin itu bisa selingkuh apa enggak. Ntar gue bahas di video berikutnya. Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Mungkin sedikit banyaknya bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalian share video ini. Jangan lupa tekan klik tombol like dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Ngomong gitu terus gak ya?